Amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Meskipun hari ini keadaan agak mendung, puji nama Tuhan. Seberapa banyak yang ada di tempat ini, saya yakin dan percaya saudara adalah orang-orang yang setia. Saya yakin juga percaya engkau jerih payahmu tidak akan sia-sia. Tuhan akan membalas engkau berlipat-lipat. Mari saudara, saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Menciptakan Taman Eden. Menciptakan Taman Eden. Mungkin saudara dalam benak pikiran saudara, loh Pak Pur, Taman Eden kan sudah ada, sudah pernah ada, dan sampai sekarang ada. Betul saudara, Taman Eden diciptakan pertama oleh Allah untuk Adam dan Hawa. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Sekarang saudara saya ajak untuk sama-sama, mari kita ciptakan Taman Eden di dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam kehidupan keluarga saudara dan saya. Dalam usaha pekerjaan saudara, ciptakan Taman Eden. Apakah bisa? Bisa. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang saudara, mari kita ke belakang sebentar. Sejenak kita melihat ada apa dengan Taman Eden. Ya, suasana Taman Eden pertama yaitu hubungan rohaninya baik. Mengapa saya katakan hubungan rohani baik? Sebab Allah dengan Adam dan Hawa tidak ada penyekat. Dia selalu intim, harmonis, bagaikan bapa dengan anak. Hubungan kebutuhan jasmani pun juga baik waktu pertama Adam dan Hawa di dalam Taman Eden. Semuanya sudah ada. Istilah bahasa Jermannya cemepak. Cemepak saudara. Tinggal ngambil. Kebutuhan jasmani di Taman Eden pertama. Adam dan Hawa tidak usah bersusah payah. Tidak usah berupaya. Tidak usah bekerja. Dia tinggal menikmati dan mengambil saja. Tetapi manusia sifatnya yaitu serakah, sifatnya kurang. Ketika ada bujuk rayu dari si iblis ular datang, berkata kepada Adam, ketika engkau memakan buah yang dilarang Allah, maka engkau ketika makan seketika itu engkau akan jadi Allah. Artinya apa? Mulailah tidak Adam dan manusia tadi mulailah serakah. Wah enak ya. Kalau aku makan buah ini sama dengan Allah, wah bisa menciptakan ini dan itu. Mulai sombong saudara. Kejatuhan manusia yang paling menakutkan adalah kesombongan. Oleh sebab itu ketika Adam memakan buah terlarang tadi, diusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Sekarang saudara dan saya tinggal menikmati buah-buahnya yaitu sorrow, susah, sengsara. Sebab dikatakan dalam Alkitab, ketika engkau ingin hidup, engkau harus bekerja keras, berusaha keras. Kalau engkau bermalas-malasan, tidak bisa untuk melanjutkan kelangsungan hidup. Tetapi anugerah kasih Allah yang ajaib, Allah kita luar biasa, mengaruniakan anaknya tunggal untuk turun, yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia. Yohanes 10 ayat 10 bagian B dikatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah tahu saudara dan saya sebagai manusia tidak akan mampu tanpa campur tangan Tuhan untuk bisa kembali ke Taman Eden atau kerajaan surga. Oleh sebab itu Allah menjelma sebagai manusia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus turun ke dalam dunia untuk membawa saudara kembali ke Taman Eden semula. Artinya apa? Hubungan saudara dan saya, hubungan rohaninya baik. Dikatakan di situ, Aku datang supaya saudara dan saya mempunyai hidup, dan hidup yang dulu suasana Taman Eden yang pertama, hubungan baik dengan Allah, Bapa sebagai anak sudah
tidak ada lagi ketika ada dosa. Tapi ketika Yesus datang ke dunia, dikatakan Yesus memberikan hidup kembali buat saudara dan saya. Katakan amin. Percaya saudara? Kedatangan Yesus membuat saudara dan saya hidup kembali. Percaya kepada Yesus, pasti masuk surga. Katakan amin. Bukan itu saja, ya. Kedatangan Yesus ke dunia mengembalikan saudara dan saya untuk menikmati apa yang Adam dan Hawa pertama kali nikmati, yaitu kebutuhan jasmani menjadi baik lagi. Namun ada bedanya saudara. Kalau dulu Adam dan Hawa tidak usah berupaya, tidak usah kerja keras, tapi hari ini saudara dan saya juga dituntut usaha dan upaya. Usaha dan upaya apa ya saudara yang lakukan? Karena kita adalah berasal dari kerajaan surga. Malam ini saudara, setelah saya pelajari sekian lama dan saya praktekkan, ternyata ada jalan keluar, ada caranya. Ya, ada caranya membuat kehidupan jasmani saudara lebih baik, menikmati dan menciptakan suasana Taman Eden, yaitu prinsip ekonomi kerajaan surga. Untuk mengembalikan saudara menjadi kebutuhan jasmani yang baik seperti semula, saudara harus praktek firman Tuhan yang saya beri rumus prinsip ekonomi kerajaan surga atau kerajaan Allah. Teorinya adalah kemakmuran versi surga. Ya, saya memang berjanji saudara, dalam hati saya sebelum saya terjun dalam pelayanan, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, suatu ketika Engkau percayakan aku untuk menggembalakan seberapa banyak domba-domba, saya akan membeli pelajaran minimal 1 tahun sekali, untuk berbicara tentang keuangan. Ada beberapa gereja tidak setuju tentang teori kemakmuran versi surga. Pasti ujung-ujungnya apa? Duit, ngomong duit. Ya, saya pelajari saudara, memang butuh saudara. Gereja butuh pelajaran tentang keuangan, memanajemen keuangan, untuk mendapatkan bagaimana caranya, untuk mengelola bagaimana supaya nggak cepat habis saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang manusia butuh uang. Siapa yang nggak butuh uang, angkat tangan. Pendeta juga butuh duit saudara, sama. Ya, gembala juga butuh duit. Untuk apa? Untuk hidup. Tapi firman Tuhan dikatakan, uang bukan menjadi mamon bagi saudara dan saya. Biarlah kehidupan saudara dan saya malam ini ketika saudara belajar bersama-sama mau praktek. Saya juga sudah berjanji sama istri, anak-anak, keluarga. Biar Tuhan pakai saya untuk menjadi saluran berkat saudara. Saya berkata begini, bukan berarti, wali khotbah paling-paling ujung-ujungnya jaluk duit. Enggak saudara. Berkali-kali saya katakan, juga pastor, senior pastor kita, menyatakan, saya butuh duit, tapi saya rindu menjadi berkat, memberkati Ribon, gereja ini saudara. Mari saudara kita belajar sama-sama, baca Alkitab kita, Kejadian 26 ayat 13. Ini ayat emas pada malam hari ini. Kalau saudara setuju, katakan amin yang keras. Kalau saudara enggak setuju, saudara jangan katakan amin. Pulang saudara nanti bisa menikmati apa hasilnya saudara. Ayo kita sama-sama baca dalam Kejadian 26 ayat 13. Dan ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Katakan amin. Ayat emas ini saudara pegang saudara. Alkitab berkata dan ya dan amin. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara berani ganti ya. Dan orang itu ganti nama saudara. Profetik saudara. Ayo kita baca dengan profetik. Pengakuan iman saudara. Saudara pulang akan terjadi. Katakan amin. Ayo sekali lagi ya. Dikatakan dan orang itu ganti saudara, nanti ia jadi saya. Ya, 1, 2, 3.
Purnomo menjadi kaya, bahkan kian kaya, makin kaya sehingga saya menjadi sangat kaya. Katakan amin. Tepuk tangan kalau saudara percaya buat ya. Kalau untuk mencapai ini, saudara mencapai ini, menjadi kaya, semakin kaya dan sangat kaya, ada dua prinsip. Ya, prinsip pertama yaitu prinsip dunia. Kalau prinsip dunia untuk menjadi kaya, menjadi banyak uang, menjadi makmur, apa yang dilakukan? Yaitu kerja keras. Betul apa betul, saudara? Prinsip dunia kan gitu, kerja keras, isu digawe bengi, bengi digawe isu, kepala jadi kaki, kali jadi kepala. Ya apa melakoni, saudara? Ya, artinya apa? Banting keras, wes pokoknya gak ngentek apa bengi kerja sampai bengi, budal isu mulai bengi, supaya apa? Dapat duit banyak, dapat penghasilan banyak, banting tulang. Yang berikutnya hemat. Artinya apa? Kalau saudara masuk 1 juta, kalau bisa keluar cuma 500 tok, sisanya 500, itu hemat. Ya, yang artinya lagi saudara, selain hemat lebih parah lagi, kalau ketika prinsip dunia dikatakan kalau engkau medit, kikir, pelit, ya itu hukum ekonomi dunia. Sehingga membuat saudara saya kaya. Ya, apalagi ini saudara, yang dilakukan dunia supaya menimbun uang banyak. Pinter merayu bos-bos, betul Pak? Betul saudara? Ya, kalau saudara jadi karyawan di perusahaan, saudara bisa merayu dalam arti kerja yang baik dengan ya sopan dan sebagainya, sehingga bos memberikan satu kedudukan yang tinggi, gajinya yang tinggi. Yang lebih parah lagi saudara, ya ini prinsip dunia. Mohon maaf saudara, ada istilah gini, kaya macak miskin, sugih macak kere. Lah itu saudara, itu prinsip ekonomi dunia. Supaya apa? Ya, kalau sudah sugih, sudah banyak uang, tapi tetap macak, nggak punya. Ya, saya pernah ya mendapatkan sebuah cerita. Ya, ada seorang anak gembala dan sebagainya. Ya ditanyai oleh teman-temannya, bro, kamu tuh tak lihat duit wakil loh bro. Kenapa kok mobilmu cuma ngini-ngini tok? Dijawablah gini, oh gak apa-apa, kita macak yang gak punya aja, macak kiri. Supaya apa? Orang-orang sakno. Lah itu loh saudara, itu prinsip dunia. Itu prinsip dunia. Untuk mencapai banyak uang. Ya, yang tragisnya lagi saudara, ya ada maklar saudara. Ya toh? Maklar MK itu maklar apa? Maklar khotbah. Itu bisa juga dilakukan oleh pendeta-pendeta saudara. Untuk apa? Mencapai keuangan tadi. Tapi malam hari ini saudara, jangan tiru teori dunia. Boleh ambil yang baik. Saudara kerja keras itu sangat baik. Banting tulang sangat baik. Bukan saya berarti saudara terus leha-leha dapat duit, enggak ada. Ya, hukumnya enggak ada. Saudara santai, saudara leha-leha turun duit jebrek enggak ada. Tapi prinsip dunia, mari saudara, ayo kita sama pelajari ya. Ini akan menjadi pelajaran bagi saudara saya dan saudara praktekkan. Prinsip kerajaan surga. Sekarang saudara balik tanya ke saya. Sekarang bagaimana Pak Pur? Kalau aku sudah kerja keras, sudah banting tulang, ya pagi saya buka toko, tutup malam, tapi masih belum lancar. Mari saudara, ayo belajar. Firman Tuhan itu noto saudara dan saya, memberikan petunjuk. Ketika saudara mau melakukan, saya yakin dan percaya saudara akan berhasil. Ya, untuk mendatangkan sebuah berkat ketika saudara mengalami situasi keadaan sulit apapun, mencari nafkah, mencari keuangan dan sebagainya. Saya ibaratkan saudara adalah sedang mengalami paceklik, mengalami kemarau panjang, mengalami kegersangan. Supaya apa? Saudara yang saudara lakukan untuk mendapatkan kebaikan tadi, yang paceklik menjadi panen, yang kering, yang kemarau, yang tidak ada hujan menjadi hujan. Malam hari ini saudara harus belajar. Firman Tuhan di dalam 2
2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan, 2 Tawarik 7 ayat 14, tolong dikeluarkan ayatnya. 2 Tawarik 7 ayat 14. Yang pertama saudara dan saya harus lakukan supaya saudara mendapatkan musim yang baik. Kemarau menjadi ada hujan dan lahan saudara mulai tumbuh dan subur, yaitu mencari wajah Tuhan. 2 Tawarik 7 ayat 14. Tawarik 7 ayat 14 dikatakan di situ, ketika orang yang mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, ya, dia akan mendapat pemulihan. Pemulihan apa? Ya saudara, tadi saudara mungkin ya dalam ekonomi, saudara keuangan mengalami suatu paceklik, kemarau panjang, tidak ada hasil panen dan sebagainya. Saudara mari mencari wajah Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan, cari hadiratnya, maka di situ ada pemulihan. Diperkuat lagi saudara. Zakaria 14 ayat 17. Zakaria 14 ayat 17 dikatakan, di mana bangsa-bangsa, ya ini tadi sudah tampil. Sekarang Zakaria 14 ayat 17. Barang siapa di mana, ini ya, ayo kita baca sama-sama ya. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Nabi Zakaria menghadapi suatu masalah yang besar. Masalah peperangan demi peperangan terus terkalahkan. Hasil usaha panen tidak ada hasilnya. Tanah gersang, tanah kemarau tidak menghasilkan. Semua hasil panen ladang tidak ada yang menghasilkan. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Zakaria, dia bilang kepada seluruh bangsa Israel, kalau engkau tidak datang sujud menyembah, tidak akan turun hujan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini adalah ayat emas bagi saya. Saya alami. Saya mengalami padang gurun, paceklik, kemarau yang panjang. Sudah sering saya saksikan, 40 tahun saya mengalami saudara. Tapi saya menemukan ayat ini. Zakaria 14 ayat 17. Oh Tuhan, saya menemukan kunci yang luar biasa. Saya anggap 40 tahun itu saya tidak pernah panen. Hasil usaha pekerjaan saya tidak ada hasil. Semuanya gagal. Tetapi ketika saya praktek firman Tuhan, sujud di bawah kaki Tuhan menyembah, dikatakan no worship, no rain. Barang siapa yang tidak menyembah, tidak akan turun hujan. Ini kuncinya saudara. Kunci untuk saudara bisa dimakmurkan. Kunci supaya saudara bisa mendapatkan keuangan. Cari wajah Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan. Menyembah, memperbaiki hubungan saudara. Sebab saya yakin dan percaya, ketika rohanimu makmur, pasti yang buntuti adalah jasmanimu makmur. Katakan amin. Katakan amin saudara, percaya? Tepuk tangan buat Yesus kita yang dahsyat. Nah sekarang langkah yang kedua saudara. Jadi ada 4 prinsip ekonomi kerajaan surga. Yang pertama tadi saudara, untuk mendapatkan sesuatu, saudara harus cari wajah Tuhan, menyembah di bawah kaki Tuhan, maka ada pemulihan, ada hujan turun berkat. Yang langkah kedua, ketika saudara sudah diberkati, saudara rumusnya yang kedua yaitu ketaatan. Wah, nah sudah ngomong ini pasti saudara tahu, pasti wes ngomong masalah duit lagi. Memang iya saudara. Saya rindu jemaat Ribon bukan diberkati rohaninya tok saudara. Siapa yang di sini mau rohaninya tok tapi jasmaninya enggak diberkati? Angkat tangan.
Yang mau dua-duanya angkat tangan saudara. Yang mau loh, yang enggak mau enggak usah. Ya, hari ini terjadi di dalam kehidupan saudara saya. Kalau mau praktek saudara ya. Tadi yang pertama hukumnya apa saudara? Cari wajah Tuhan. Sujud menyembah di bawah kaki Tuhan. Yang kedua, kalau saudara sudah dapat dibukakan ya hujan, pintu langit sudah dibukakan. Yang kedua apa? Saudara taat. Taat apa? Mengembalikan milik Tuhan. Ya, malam hari ini saudara boleh berprasangka jelek ke saya, tidak apa-apa. Tapi saya mohon saudara praktek. Saya akan ngomong tentang perpuluhan. Saya enggak lihat seberapa saudara ya ingin berikan. Saya enggak lihat. Tapi mau saya beri pembelajaran kepada saudara saya. Saya sudah praktek saudara. Ya, saya ini praktek, aduh luar biasa. Nanti kalau ada waktu saya saksikan saudara. Yang kedua, ketaatan mengembalikan milik Allah. Jelas dikatakan Maliaki 3 ayat 10. Yaitu apa? Tentang perpuluhan. Mengapa saudara diajarkan perpuluhan? Memang 1/10 dari milik hasil usaha saudara itu milik Tuhan, milik Allah. Kalau saudara tidak taat mengembalikan, saudara dikatakan apa? Pencuri. Kalau saudara mencuri milik Tuhan 10%, namanya pencuri. Akhirnya apa saudara? Kalau pencuri di dunia apa? Jadi jelek tuh. Hasilnya juga jelek tuh. Malam hari ini saudara, ketika engkau sudah diberikan hujan, berkat, kembalikan milik Allah. Mengapa sih saudara harus taat mengembalikan milik Allah? Yang pertama, ya dikatakan supaya ada persediaan makanan di perbendaharaan Tuhan. Supaya ada makanan. Kalau sekarang bukan untuk dibeli untuk makanan tok saudara. Saudara perpuluhan di gereja ya digunakan untuk keperluan gereja artinya. Yang berikutnya, supaya apa? Tidak ada kebocoran-kebocoran. Ya saya baca ya, Maliaki 3:10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah terus jangan dihilangkan. Persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan yang mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jangan dihilangkan. Saudara sadar apa tidak sadar? Kalau saya setiap kali doa berkat kan selalu ngomong apa? Terbukalah tingkap-tingkap langit. Itu ada dasarnya saudara. Selain saya tahu, saya punya kunci kerajaan surga, makanya kunci itu tak buat untuk membuka tingkap-tingkap langit. Ya, terbukalah tingkap-tingkap langit, terbukalah pintu-pintu kerajaan surga. Aku mengikat segala yang ada untuk turun atas kami semua. Salah satunya adalah ini. Saudara sudah mengembalikan milik Allah 1/10 dan saudara tidak diberkati, berarti ayat ini bohong. Yakin dan percaya. Ini saya saksinya saudara. Saksinya seringkali Bu Ita khotbah juga tentang perpuluhan. Sekali lagi saudara, bukan berarti saya minta duit saudara. Saya rindu dengan tulus saudara diberkati. Seberapapun saudara mendapatkan hasil yang pertama, kembalikan milik Allah. Ayo mulai belajar. Mulai belajar. Tidak tahu saudara dapat 50.000, berarti saudara mengembalikan berapa? 5.000. Masa sekarang satu bulan gajinya 50.000? Kan enggak. Pasti 1,5 juta. Ayo belajar. Memang ini memerlukan sebuah keberanian untuk melangkah. Dulu saya juga begitu saudara. Sama Bu Ita tuh sering eyel-eyelan. Bahkan sudah disaksikan sama Bu Ita tuh, pernah saya tidak melakukan perpuluhan. Aduh, remuk saudara. Tetapi ketika saya sadar, saya kembali sama Bu Ita. Seberapapun hasil saya kembalikan ini untuk milik Tuhan. Bahkan saya punya iman, setiap kali saya nyemplung sama Bu Ita, saya ngomong, Tuhan, bulan depan perpuluhanku 2 kali lipat.
Boleh apa boleh? Boleh apa boleh? Boleh saudara. Enggak apa-apa, loh saya ngomong kok. Saya juga rindu kok. Itu terjadi saudara. Saya ingat ya Bu Ita, waktu itu penghasilan saya pertama kali saya dapat usaha sendiri itu 250.000. Bukan 1 bulan loh saudara. Waktu saya usaha sendiri itu penghasilan saya 250.000. Berarti saya harus nyisihkan berapa? 25. Ketika saat itu hamba Tuhan ngomong, ayo hari ini masukkan perpuluhanmu, saya maju ke depan. Saya ngomong sama Bu Ita, ayo sepakat. Bulan depan 2 kali lipat. Masuk terjadi 2 kali lipat. Saudara boleh praktek. Ini firman Tuhan benar saudara. Bulan lagi saya praktek masuk. Tuhan buat aku 2 kali lipat lagi. Terjadi saudara. Sebab apa? Ayat ini bukan ayat perdukunan saudara. Bukan. Tapi saudara lakukan. Pegang janji Tuhan. Ayat yang ke-11. Maleakhi 3 ayat 11. Inilah janji Tuhan. Aku akan menghardik bagimu belalang-belalang pelahap. Supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Kalau dulu saudara, saya kerja keras banting tulang pagi, berangkat pagi, jam 5 saya sudah kerja. Dari Malang menuju ke Pandaan, naik sepeda motor. Saudara. Ya, pulang malam, jam 10, kadang kalau kodanan sampai jam 11. Saudara. Besok pagi berangkat lagi jam 5. Tapi saya enggak menjalankan dan taat perpuluhan. Ini Tuhan, ayat yang 11, belalang-belalang pelahapi banyak. Dapat sakmene bocor entek. Dapat segini bocor entek. Tapi ketika saya mau melangkah, berani melangkah, mengembalikan milik Tuhan seberapapun besarnya. Saya ngomong bahkan 2 kali lipat, kebocoran itu ditutup oleh Allah. Talang bocornya ana tambale kok. Betul apa betul? Ya. Talang bocor itu bisa ditambah. Hari ini ketika engkau mengembalikan milik Tuhan, yakin dan percaya, ya belalang-belalang pelahap itu sudah dimusnahkan oleh Tuhan. Katakan amin. Ya, berani melangkah saudara. Mulai minggu depan berani seberapapun ya. Seberapapun mau 5.000, mau 10 belajar melangkah. Pelajaran hari ini cuma setahun sekali saudara. Nanti saudara pulang, boleh tular nonde anak cucu saudara. Ini prinsip ekonomi kerajaan surga. Kalau tadi prinsip ekonomi kerajaan dunia, pokoknya hasilnya akeh, disimpan, medit, pelit, kikir, sugih. Itu bukan alkitabiah. Tapi hari ini kita adalah orang-orang yang dikasih Tuhan. Belajar sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Ya, kalau sudah saudara lakukan kunci yang kedua, yang pertama tadi saudara menyembah, dibukakan tingkap-tingkap langit, hujan turun, saudara kembalikan milik Tuhan, supaya saudara lebih besar lagi, mengembang ke kanan, ke kiri, muka belakang, lahan saudara, usaha pekerjaan saudara, duit saudara bertambah banyak. Saya beri ilustrasi. Saudara beli jagung, apa ya? Satu biji namanya sak pipil apa ya? Ya pokoknya jagung. Kira-kira saudara kasih mentega, dibuakar, diolesi, dibuakar terus dipongan, dientekno. Entek apa entek? Habis. Tapi kalau sudah punya hikmat, sudah diberkati, kembalikan milik Tuhan. Jagung ini coba saudara pilih 5 atau 6 tabur. Kira-kira saudara apa yang saudara bisa hasilkan? Bisa menuai. 1 jagung saudara habiskan separuh. Tapi yang separuh saudara tebar. Saudara ya menabur. Pas di tanah yang subur. Oh, taburan saudara akan ya menuai banyak. Orang yang mengharapkan tuaian tidak mau nabur dikatakan apa? Maling.
wis gak nandur tapi kepingin menuai, apa gak maling? Betul apa betul? Contoh ya, contoh. Saya ini kalau pagi, kalau dulu belum ada tol, lewat ke Solo, ke Malang, ke Solo, ke Madiun atau ke Ponorogo, saya selalu seneng lewat ini Batu, ya. Batu tuh naik terus, sebelum Songgoriti tuh saya langsung belok kanan. Waduh, di situ banyak rumput gajah, seger. Kalau jam 5 saya lewat situ atau jam setengah 5 tuh, waduh udaranya luar biasa. Suket gajahnya tuh gede-gede. Nah, suatu ketika saya melihat ada orang enak, waduh ngariti rumput gajah ini. Tahu-tahu digeropi orang aduber. Ternyata nyolong saudara. Lah itu loh saudara, nggak melok nandur, begitu ketok gede-gede, gak babati. Lah, demikian juga saudara. Ya, ketika saudara mau ingin mengembang ke kanan, ke kiri, muka belakang, saudara tabur. Dikatakan di dalam Kejadian 26 ayat 12 sampai 13, maka ya Ishak mulai menabur. Ishak ini mulai menabur. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Ishak menabur dan menuai 100 kali lipat. Sehingga apa dikatakan tadi? Ia dibuat menjadi kaya, semakin kaya dan sangat kaya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Amin saudara. Kalau saudara berani bertindak, melakukan hal yang profetik, firman Tuhan ini pegang saudara. Bahkan di dalam Alkitab paling titik, paling apes berapa? Siapa tahu? Nanti berapa? 30. Ya, berarti apa? Mau saudara tabur, pasti menuai enggak? Menuai. Paling titik 30. Kalau saudara menabur 100.000, balik kira-kira berapa saudara? Berapa? Berapa? 30 kali berarti berapa? Berapa? Kalau nabur 100.000, berarti saudara akan menuai berapa? 3 juta. Loh, enak toh. Praktek firman Tuhan itu enak saudara. Tapi cuman saudara mau praktek pandak saudara. Sekali lagi, saya enggak nyuruh saudara, ya, Pak Pur itu mesti jalur duit, enggak. Saya ingin saudara diberkati. Kalau saudara enggak mau melakukan, ya, ada banyak gereja sistem ini enggak berani saudara. Pendeta ini gak wani. Waduh Pak Pur, aku nak ngomong masalah keuangan, aku mesti dinilai moto duiten, golek duit. Aduh, salah saudara. Tapi kalau Bapak butuh menakno pianai, butuh 3 juta, sudah berdoa berapa bulan Pak? Ini kok belum dianu? Wes 3 tahun Pak Pur, gak ceblok-ceblok berkati. Lah itu loh saudara. Loh, ini betul saudara. Ya kalau saya pelayan di mana-mana itu, Tuhan kita tuh sama. Di kota maupun di desa, podo enggak saudara? Ono Tuhan Yesus di kota, ono Tuhan Yesus di desa. Gak ada. Semuanya sama. Tinggal kita mau berani enggak menyampaikan ini kepada jemaat untuk dilakukan. Kalau saudara diberkati rohani terus, betul. Makanya saya cuma hanya ngomong setahun sekali saja. Mengingatkan saudara, ayo sama-sama belajar. Saya rindu, ya, saudara diberkati rohaninya makmur, tapi juga dibarengi dengan jasmaninya makmur. Nah, jasmani ini makmur, perlu langkah dan upaya, perlu langkah dan tindakan. Kalau saudara nggak mau bertindak, wes pancet aja saudara, pasti. Nanti mesti saudara bingung duit. Dulu saya juga gitu saudara, belum tahu rahasia ini, belum saya praktek ini, bendino mumet, ya. Kalau dulu orang tua, mohon maaf, oma opa, mumet, sing dicari apa? Koyo, template no sini, template no sini. Betul Pak, betul saudara?
Terus ndase munyur-munyur. Kenapa? Enggak tahu firman Tuhan. Sekarang Opa Oma tahu Getok Tularno, Getok Tularno kasih tahu anak cucu mulai praktek. Kita tuh apa? Anak Tuhan, saudara. Yohanes 10 tadi kan sudah dikatakan, Yohanes 10 ayat 10. Kalau iblis datang ke dunia, turun ke dunia untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi lain dengan Yesus. Dia turun ke dunia ini untuk membawa saudara memberikan hidup, grace, keselamatan. Ya, keselamatan enggak usah upaya dan kerja, saudara. Dikasih gratis. Kalau saudara kerja dan upaya enggak akan berhasil. Hubungan baik dengan Allah diberi grace, kasih karunia oleh Yesus, langsung saudara dapat hidup. Percaya kepada Yesus pasti selamat. Saudara kembali kepada pangkuan Bapa, saudara nggak usah khawatir, sudah ada rumah di surga. Itu jaminan. Namun, kalau saudara masih di dalam dunia ini, jangan dibuat menjadi neraka, tapi dunia ini buat menjadi Taman Eden. Mau saudara? Yang pertama tadi siapa? Untuk mendapatkan usaha pekerjaan atau keuangan dan sebagainya. Kalau saudara nggak mampu melakukan prinsip tadi dunia, saudara harus apa? Mencari wajah Tuhan. Menyembah di bawah kaki Tuhan. Percaya, Zakaria 14:17 tadi, saudara akan turun hujan. Sudah diberkati seberapa banyak yang saudara diberkati Tuhan. Ayo kembalikan milik Tuhan dengan taat perpuluhan saudara. Yang ketiga yaitu menabur supaya saudara apa yang saudara dapat bisa berkembang ke kanan, ke kiri, muka belakang. Juga saudara bisa menjadi saluran berkat. Saya rindu sebagai gembala RCC saudara, jemaat RCC semuanya diberkati. Katakan amin. Ya, dibuat menjadi kaya, semakin kaya dan sangat kaya. Tapi saudara harus berani melakukan. Yang ketiga tadi menabur. Menabur yang paling bagus adalah sekali lagi saya mohon maaf. Bukan saya ngomong ini saudara, saya ingin saudara, Pak Pur jadi duit, enggak. Menabur yang paling tanah yang subur adalah yang pertama di rumah Tuhan. Ya, di rumah Tuhan seberapa banyak saudara sudah mengembalikan ketaatan, saudara tabur untuk pekerjaan Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara akan dilipat kali gandakan minimal 30 kali Bilangan 14 ayat 28 dikatakan, apa yang kau katakan itu Allah akan melakukan. Berarti mulai hari ini saudara jangan perkatakan yang negatif-negatif. Pulang dari sini dalam hati boleh, ngeremeng boleh, aku dibuat menjadi kaya, semakin kaya dan sangat kaya oleh Tuhan Yesusku yang luar biasa. Katakan amin. Ya, Bapak Ibu mau praktek? Mau praktek? Mau ya? Mari saya undang tim BWN untuk Mas Imban. Mari saudara, sekali lagi dengan kerendahan hati, saya tidak bermaksud apa-apa. Saya rindu saudara diberkati rohani saudara. Saya rindu juga diberkati jasmani saudara. Lakukan ini saudara. 1 tahun sekali saya berbicara ini. Tapi kalau saudara tidak mau praktek, itu terserah. Pilihan di tangan saudara. Mari saudara saya jemput untuk berdiri. Kita nyanyikan lagu yang pertama tadi.